Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan terus-menerus menjalankan yang Allah perintah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di Jumat yang penuh barokah ini, di masjid yang penuh kemuliaan ini, di suasana yang mendung rintik-rintik hujan ini, kita hadir guna melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah wujud syukur kita kepada Allah yang kita rangkai dengan ibadah dan patuh tunduk kepadanya, yang nantinya bakal ditambahkan kembali nikmat-nikmat yang lain oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Desember, di penghujung tahun 2025. Yang beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun ini 2025, akan berjumpa dengan tahun 2026. Sebagian dari kita mungkin ada yang sudah bersiap-siap menyambut gembira dengan liburan dan cuti bersama, dengan rangkaian rencana-rencana liburan dan lain sebagainya. Sebagian lain juga mungkin ada saudara kita sebangsa yang akan merayakan hari raya mereka. Konon kesemuanya itu ada rencana-rencana bahagia di penghujung tahun 2025 ini. Namun pada kesempatan khutbah kali ini, Al-Fakir bukan ingin mengutarakan apa yang akan dirayakan, direncanakan di bulan Desember ini. Akan tetapi melihat lebih jauh dari itu,
bahwa ternyata di bulan Desember, di bulan sebelumnya bulan November, di bulan sebelumnya bulan Oktober, banyak sekali kejadian-kejadian yang kejadian itu merupakan satu ibrah ataupun pelajaran bagi kita agar kita seyogianya janganlah terlalu memikirkan dunia semata. Jangan terlalu menghambur-hamburkan uang untuk kebahagiaan dunia semata. Karena bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia itu ada batasnya. Konon belakangan ini beberapa minggu yang lalu kita dengar, kita saksikan melalui media, baik media televisi, elektronika maupun HP dan juga surat-surat kabar lainnya. Terjadi di negara kita satu bencana yang cukup besar. Yang kita saksikan di bumi Aceh, Darussalam dan juga Padang, Sumatera Barat. Dan juga wilayah-wilayah yang lain. Yang konon musibah bencana itu sering sekali kita jumpai, sering sekali kita saksikan di akhir-akhir tahun, khususnya di bulan Desember. Kita ingat ketika Aceh dulu diterpa tsunami, itu tanggal 26 Desember. Belum lagi hilang ingatan dari kita tentang tsunami yang begitu dahsyat, yang merenggut nyawa begitu banyak, memporak-porandakan rumah dan juga fasilitas-fasilitas umum. Belum lagi hilang duka itu, timbul kembali banjir bandang yang menerpa Aceh dan lain sebagainya. Gerangan apa ini? Pelajaran apa yang Allah berikan untuk kita dengan kejadian ini? Musibah demi musibah terjadi di bumi tercinta Indonesia. Gerangan apa penyebab dari semua itu? Kalau musibah dan bencana itu terjadi, pasti ada sebab musabab. Pasti ada yang menyebabkan hal itu terjadi. Inilah yang menjadi buah pemikiran kita, menjadi satu pelajaran bagi kita umat Islam. Orang yang enak-enakan tidur di rumah yang begitu mewah dengan fasilitas lengkap, dengan pengamanan satpam yang begitu banyak, jangan disangka bahwa orang itu akan aman dimanapun dia berada. Karena bencana musibah itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, dan siapapun akan terkena musibah itu, manakala musibah itu diundang oleh kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita simak satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari istri baginda Rasulullah Ummi Salamah. Di mana Ummi Salamah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ummi Salamah pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkata. Ummi Salamah ini adalah istri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul yang didengar Ummi Salamah tadi? Idza dhaharat al-ma'asi ala ummati ammahumullahu bi'adzabin min 'indih. Kata Rasulullah, apabila telah nampak, telah terlihat merajalela kemaksiatan di muka bumi ini, banyak sekali penipuan-penipuan, banyak sekali perzinaan, banyak perjudian, banyak pembohongan, banyak tipu-tipu, banyak orang yang mungkar tidak mau mengerjakan syariat Islam.
Orang Islam katanya doang Islam tapi nggak mau mendirikan kewajibannya yaitu sholat 5 waktu. Orang Islam banyak menyerupai orang non-muslim, ikut-ikutan merayakan hari raya non-muslim yang mempunyai argumen bahwa itu adalah toleransi, padahal akidah di dalam syariat Islam tidak ada toleransi. Ketika kemaksiatan-kemaksiatan itu timbul dan nampak dan orang-orang yang tahu, orang alim diam, apa kata Rasulullah, ammahumullahu bi'adzabin min indi, maka Allah akan tutup semuanya dengan adab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Ummi Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, ama fihim yauma idzin unasun salihun?" Kalau memang adab itu diturunkan tanpa melihat bulu, di situ orang yang maksiat, orang yang berbuat dosa, bahkan orang yang beribadah pun tertimpa maksiat, terkena musibah. Ama fihim unasun yauma idzin, ama fihim unasun yauma idzin salihun? Apakah tidak ada pada saat itu unasun salihun, orang-orang soleh ya Rasulullah? Qala bala, Nabi menjawab ada. Banyak orang soleh, banyak orang muslim, banyak orang yang alim. Ummu Salamah bertanya lagi, wa kaifa yasna'u ulaik, apa yang diperbuat mereka ataupun apa yang akan menimpa mereka? Rasul menjawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusibuhum ma asaban nas thumma yasiruna ila magfiratin wa ridwani min Allah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menimpa orang-orang yang berbuat maksiat, apa yang menimpa orang-orang yang durjana, orang-orang yang ingkar kepada Allah, itu pun akan menimpa orang-orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah, orang yang soleh. Kalau dia diam saja dengan apa yang terjadi di depan matanya, bahkan menerima tutup mulut berupa uang agar dia tidak berkuar-kuar kepada yang hak, dia mendukung kebatilan, walhasil dia itu seorang alim, seorang ulama. Dia diam karena memang yang dianggap salah itu adalah orang yang dihormati atau yang memberikan jabatan. Sehingga dia tidak berfatwa, dia tidak berkata yang benar. Dia diam saja ada kemungkaran, dia diam saja ada kemaksiatan, maka ammahumullahu bi'adzabin min indi. Allah ratakan mereka yang maksiat, mereka yang ibadah semua terkena musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bencana itu, kerusakan itu timbul karena akibat ulah daripada tangan-tangan manusia. Tangan itu satu simbol, baik itu perbuatan merusak alam juga tangan. Merusak tatanan kehidupan sosial melalui kebijakan itu juga tangan, artinya kekuasaan. Kalau itu semua dilakukan, bencana musibah itu diundang oleh kita sendiri. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia berkata melalui sumpahnya, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, kata Rasulullah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikannallahu ayyab'atha lahum aw ayyab'atha 'alaihim iqaban minhu. Kata Rasulullah, demi jiwaku yang ada di genggamannya, artinya demi Allah, kalian itu wajib hukumnya memerintahkan untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, menyeru, mengajak berbuat kebaikan, dan mencegah, menegah daripada kemungkaran.
Wajib hukumnya kita amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita tahu kita diam saja, aula yushikannallahu alaihim bi'adabin au bi'iqabin. Maka kalau kita tinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, itu akan diturunkan iqab, akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bermaksiat itu tidak akan berpikir, dia merasa bahwa hidup itu panjang. Hidup itu segalanya, karena segalanya ada di tangannya. Dia mau berbuat apapun dia bisa. Tapi bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi di dunia ini merupakan ibrah, merupakan satu pelajaran. Musibah yang terjadi itu bisa terjadi berupa ujian. Orang yang bertakwa, orang yang rajin sholat, orang yang gemar amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang rajin bersedekah bisa dapat musibah, tapi itu ujian dari Allah. Kira-kira orang tersebut kalau diberikan ujian tetap bertakwa atau tidak? Kalau dia tetap bertakwa, dia bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak tanggung-tanggung, Allah akan berikan pahala yang begitu besar tanpa dihitung-hitung pahalanya bagi orang yang sabar dengan musibah. Bisa juga berupa teguran. Orang yang rajin ibadah, orang yang alim, orang yang ngerti syariat Islam, orang yang mukmin, yang patuh dengan agamanya, itu dengan kemaksiatan dia diam saja. Ada kemungkaran di depan matanya, dia diam saja. Ditegur oleh Allah dengan musibah. Hai engkau orang yang bertakwa, aku kasih musibah agar engkau ingat bahwa di depan mata kamu banyak sekali kemungkaran, tegahlah kemungkaran itu. Nabi pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, wa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi, kalau kalian melihat kemungkaran maka tegahlah, rubahlah. Dengan kemampuan kamu, dengan kekuasaan kamu. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan mulut kamu nasihati, kasih tahu. Wa illam yastati, kalau tidak mampu juga, fa biqalbi, maka dengan hati. Artinya kita ingkar dengan kemaksiatan situ. Jangan diam apalagi mendukung. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita dengan kejadian-kejadian seperti ini? Kita harusnya menjadikan itu sebagai pelajaran bahwa musibah di tempat lain, di negeri orang lain itu bukan hal yang jauh. Bagi Allah bisa aja dalam kurun waktu 1 detik pindah yang dari Aceh ke Jakarta. Bukan barang yang susah bagi Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita anggap jauh Aceh sama Jakarta, bukan barang mungkin itu terjadi Jakarta. Artinya apa? Mari sama-sama kita yang beriman, sebelum itu terjadi, sebelum itu menimpa kita, kita tegah musibah itu, kita halangi musibah itu dengan apa? Ada ayat Al-Quran, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka kalau mereka itu orang yang beristighfar. Ini kunci. Kalau orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, setiap habis sholat atau setiap waktu dia beristighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim, diperbanyak itu yang namanya istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka insya Allah adab Allah itu akan ditutup dan tidak akan menimpa kita. Yang kedua, bersodakohlah. Sodakoh ini umum, bisa berupa sodakoh sunnah, bisa berupa zakat yang merupakan sodakoh wajib. Bagi yang punya harta lebih, hitung harta kita. Di situ ada 2,5% daripada jatah-jatah orang-orang miskin, fuqara, masakin. Jangan kita tahan, berikan kepada mereka. Senyum orang yang miskin diberikan sodako akan menjadikan doa. Karena Nabi berkata, as-sodaqatu tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sodako itu menjadi sebab tertutupnya pintu bencana 70 daripada bencana-bencana yang terjadi.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di penghujung khutbah ini, marilah kita kembali kepada Allah. Ramaikanlah rumah-rumah Allah, masjid yang kita cintai ini dengan salat berjamaah. Kita takwa kepada Allah karena Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya saja satu penduduk kampung di mana saja dia berada itu bertakwa dan beriman kepada Allah, maka akan diturunkan keberkahan dari bumi dan langit. Tidak akan diturunkan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan sekelumit khutbah ini menjadi nasihat, menjadi ibrah, menjadi satu bahan pemikiran bagi kita agar kita bisa mawas diri, kita bisa berupaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberikan kesabaran, yang meninggal dunia diampuni segala dosa-dosanya, dan juga mereka-mereka yang terkena dampak daripada musibah, rumahnya, ladangnya, hartanya, mudah-mudahan Allah ganti yang tertinggal itu ataupun yang rusak itu dengan rizki-rizkinya yang baru. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'atal mudhiba bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu ibadallah anna Allah ta'ala amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi kursi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu man arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannah mal aba wal awliya wal ummahat. Allahumma adfa'annal bala wal waba wat ta'un wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min maladina hadha khassah wa min buldanil muslimina aminatan mutmainnah ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.